Dunia sepak bola kembali memanas, dan kali ini sorotan utama datang dari kompetisi paling sengit di dunia, Premier League. Sebuah perubahan besar baru saja terjadi di puncak klasemen. Arsenal, tim yang selama ini tampil begitu dominan dan nyaman memimpin kini harus rela tergeser turun ke posisi kedua. Dan yang mengambil alih, tidak lain adalah Manchester City, tim yang sudah sangat dikenal dengan mental juara dan kebiasaannya bangkit di momen-momen krusial. Tanpa banyak suara, tanpa banyak drama, Manchester City perlahan tapi pasti mengejar. Hingga akhirnya, di saat yang paling menentukan, mereka datang, menyalip, dan langsung merebut puncak klasemen. Ini bukan sekadar pergantian posisi biasa. Ini adalah peringatan keras bahwa perebutan gelar juara musim ini telah memasuki fase paling berbahaya. Setiap pertandingan sekarang bukan lagi sekadar laga biasa. Ini adalah final demi final. Setiap poin menjadi sangat berharga, dan satu kesalahan kecil saja bisa menjadi penentu siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim. Bagi Arsenal, ini adalah ujian paling berat. Setelah begitu lama bertahan di puncak, tekanan kini berada di titik tertinggi. Mereka tidak hanya harus menang, tapi juga harus membuktikan bahwa mereka pantas menjadi juara. Sementara itu, Manchester City justru berada di posisi yang sangat menguntungkan. Dengan pengalaman, kedalaman skuad, dan mental juara yang sudah teruji, mereka tahu betul bagaimana cara menuntaskan musim dengan sempurna. Jika kita melihat kondisi klasemen terbaru di Premier League, persaingan antara Arsenal dan Manchester City benar-benar berada di titik yang sangat serius. Kedua tim saat ini memiliki poin yang sangat rapat. Namun yang menjadi pembeda bukan hanya soal poin. Detail kecil seperti selisih gol, hingga produktivitas mencetak gol, kini menjadi faktor yang sangat krusial. Dan disinilah Manchester City mulai menunjukkan keunggulannya. Dengan lini serang yang begitu tajam dan konsisten, City mampu mengumpulkan jumlah gol yang lebih tinggi, yang pada akhirnya memberi mereka keuntungan besar dalam perebutan posisi puncak. Sementara itu, Arsenal, meskipun tampil solid sepanjang musim mulai kehilangan beberapa poin penting di laga-laga terakhir. Hasil imbang yang tidak diharapkan dan bahkan kehilangan kemenangan di momen krusial sehingga membuat posisi mereka kini tidak lagi seaman sebelumnya. Inilah yang membuat persaingan semakin menarik. Karena sekarang bukan hanya soal siapa yang menang lebih banyak, tapi juga soal siapa yang bisa menang dengan cara yang lebih meyakinkan. Siapa yang bisa mencetak lebih banyak gol. Dan siapa yang mampu bertahan dari tekanan di setiap pertandingan. Jika ada satu hal yang selalu menjadi ciri khas Manchester City, itu adalah kemampuan mereka untuk tampil luar biasa di momen paling krusial. Dan musim ini, cerita yang sama kembali terulang. Saat tim lain mulai kehilangan konsistensi, Manchester City justru semakin solid. Mereka terus menang, terus menekan dan perlahan memangkas jarak poin hingga akhirnya berhasil mengambil alih puncak klasemen. Di balik semua ini, ada peran besar dari Pep Guardiola. Seorang pelatih yang sudah sangat paham, kapan timnya harus bermain aman, dan kapan harus tancap gas tanpa ampun. Di fase akhir musim seperti sekarang, Pep Guardiola selalu punya cara untuk menjaga performa timnya tetap stabil, bahkan meningkat. Belum lagi soal kedalaman skuad, Manchester City tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Mereka punya banyak opsi di setiap lini, yang membuat rotasi pemain tetap menjaga kualitas permainan di level tertinggi. Dan tentu saja, tidak bisa kita abaikan sosok mesin gol mereka, Erling Haaland. Ketajamannya di depan gawang menjadi senjata utama. Setiap peluang kecil bisa langsung diubah menjadi gol. Dan di momen-momen krusial seperti ini, satu gol saja bisa menentukan segalanya. Di saat Manchester City terus melaju tanpa henti, Arsenal justru mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tim yang sebelumnya tampil begitu percaya diri di puncak klasemen, perlahan mulai kehilangan ritme permainan mereka. Beberapa hasil yang seharusnya bisa diamankan, justru berubah menjadi kehilangan poin yang sangat berharga yang berdampak besar terhadap posisi mereka di klasemen. Dan di fase seperti ini, bukan hanya soal taktik atau strategi. Tekanan mental menjadi faktor yang sangat menentukan. Sebagai tim yang lama berada di puncak, Arsenal kini harus menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Ekspektasi tinggi, sorotan publik, hingga rasa takut kehilangan posisi, semuanya bisa memengaruhi performa di lapangan. Disinilah peran Mikel Arteta benar-benar diuji sebagai pelatih muda. Arteta berhasil membawa Arsenal ke level yang luar biasa musim ini, namun di momen penentuan seperti sekarang dia harus mampu menjaga fokus dan mental para pemainnya tetap stabil. Karena satu hal yang membedakan tim juara, bukan hanya kemampuan bermain, tapi juga kekuatan untuk bertahan di bawah tekanan. Selain itu, faktor pengalaman juga mulai terlihat. Dibandingkan dengan Manchester City yang sudah terbiasa berada di situasi perebutan gelar, Arsenal masih dalam proses membangun mental juara mereka. Memasuki fase akhir musim di Premier League, perburuan gelar antara Arsenal dan Manchester City tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas permainan semata. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pembeda antara juara dan hanya sekadar runner-up. Yang pertama adalah jadwal pertandingan yang tersisa di titik ini, setiap lawan punya arti besar.
Menghadapi tim papan bawah bukan berarti mudah dan melawan tim besar bisa menjadi penentu langsung arah gelar juara. Satu hasil imbang saja bisa terasa seperti kekalahan. Faktor kedua adalah konsistensi performa. Manchester City dikenal sebagai tim yang hampir tidak pernah terpeleset di akhir musim, sementara Arsenal harus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga stabilitas hingga pertandingan terakhir. Faktor berikutnya adalah kedalaman skuad, cedera pemain, kelelahan, hingga rotasi, semuanya akan sangat berpengaruh. Disinilah keunggulan skuad dalam seperti yang dimiliki Manchester City bisa menjadi pembeda. Namun Arsenal juga punya kesempatan, jika mampu memaksimalkan setiap pemain yang tersedia. Kemudian yang paling krusial adalah mental juara. Tekanan di papan atas sangat berbeda. Setiap pertandingan terasa seperti beban. Setiap peluang yang gagal bisa menghantui. Tim yang mampu tetap tenang, fokus dan tidak panik akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai juara. Perburuan gelar Premier League musim ini benar-benar berada di ujung yang menegangkan. Manchester City saat ini berada di posisi yang sangat menguntungkan. Jika City mampu mempertahankan performa mereka dan menyapu bersih sisa pertandingan, maka besar kemungkinan trofi akan kembali jatuh ke tangan mereka. Namun cerita tidak berhenti di situ. Arsenal masih memiliki peluang, meskipun saat ini berada di posisi kedua, selisih yang begitu tipis membuat semuanya masih sangat mungkin untuk berubah. Satu kesalahan kecil dari Manchester City bisa menjadi pintu bagi Arsenal untuk kembali merebut puncak. Dan jika Arsenal mampu bangkit menjaga fokus serta memenangkan setiap laga tersisa, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan akhir cerita yang dramatis. Inilah yang membuat persaingan ini begitu menarik. Karena semuanya bisa berubah hanya dalam satu pertandingan. Satu gol, satu momen dan satu kesalahan bisa menentukan siapa yang akan berdiri sebagai juara di akhir musim. Kita baru akan mengetahui jawabannya di pekan terakhir. Sebuah akhir yang layak untuk musim yang penuh dengan drama. Jadi sekarang pertanyaannya ada di kalian, menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai juara musim ini? Apakah Arsenal mampu bangkit dan menciptakan comeback luar biasa? Atau justru Manchester City akan kembali menunjukkan dominasinya dan mengangkat trofi sekali lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.